Pemirsa, sejak mengawali resesnya di Kabupaten Buleleng, anggota DPR RI Komisi 10 atau yang kini dijuluki KBS, Wayan Koster, selalu disambut ribuan masyarakat. Di Kecamatan Seririt, kedatangan calon gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan ini disambut ribuan warga. Kehadiran anggota DPR RI Komisi 10 yang juga calon gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan atau KBS, Wayan Koster, selalu ditunggu-tunggu warga. Kedatangannya di Kecamatan Seririt disambut ribuan warga yang sudah menunggu kehadirannya. Kegiatan reses dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Selain dihadiri anggota fraksi PDI DPRD Provinsi Bali, kegiatan kali ini dihadiri pula oleh pengurus partai sekecamatan Seririt, lurah sekecamatan Seririt, kalian desa Pekraman, para guru, STT, serta warga masyarakat yang memenuhi tempat kegiatan berlangsung. Pada kesempatan Perbekal Desa Banjar Asem, Gede Arya Jana menegaskan, sebagai anggota DPR RI Komisi 10 atau KBS, Wayan Koster sudah banyak berbuat dan berjuang untuk Bali dan Buleleng khususnya. Sementara itu, Ketua Panitia Gede Obi Busana memaparkan, masyarakat Seririt khususnya dan Buleleng umumnya harus bangga memiliki seorang Wayan Koster yang sudah 3 kali duduk sebagai wakil rakyat di pusat. Perjuangannya di pusat untuk Bali tidak usah diragukan lagi. Banyak sudah hasil perjuangannya untuk pembangunan Bali dan Buleleng khususnya, baik itu pembangunan bidang SDM, bidang adat, bidang olahraga, dan khususnya bidang pendidikan, sudah banyak kontribusi yang diperjuangkan Wayan Koster. Untuk itu banyak harapan terhadap Wayan Koster atau KBS untuk bisa menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Bali. Sebanyak 3 kali periode menjabat sebagai wakil rakyat di pusat dan duduk di Badan Anggaran Pusat, sudah mengetahui anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan Bali ke depan. Karena selama ini kan beliau itu kan duduk di Komisi 10. Jadi dan kemudian beliau itu duduk selaku anggota Banggar DPR. Jelas dia tahu bersih bagaimana kondisi APBN khususnya di bidang pendidikan dan juga infrastruktur yang nantinya bisa diimplementasikan atau diperjuangkan ke Bali ini. Nah, oleh karenanya sudah layaklah beliau mengatakan dan pantas untuk menyampaikan hal itu, bahwasanya seandainya beliau nanti bisa menjabat sebagai gubernur, jelas sekali karena relasi daripada beliau di pusat kan sangat. Mendengar aspirasi dan dukungan yang tulus dari kerabat desa sekecamatan Seririt, Ketua DPD PDI Perjuangan ini bertekad akan sekuat tenaga berupaya terpilih sebagai gubernur Bali. Dengan menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana untuk menata kembali dan memperkuat jati diri keramat Bali sesuai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, berlandaskan semangat menyambut beraya keramah Hindu Bali. Gus Ngurah, Bali TV.